Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalau Allah Ta'ala Al-Quranil Karim, ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Alhamdulillah, di hari Rabu malam ini kita kembali bermuajahah, bertatap muka di dalam majelis yang seperti biasa melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah yang akan kita bahas di ayat 106. Kita bahas ayat sisanya, di mana firman Allah, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Karena itulah bagaimana nasih dan juga mansuh di dalam Al-Quran itu adalah atas dasar keilmuan Allah, atas dasar kekuasaan Allah. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Apa yang telah Allah firmankan, apa yang telah Allah jelaskan, itu adalah pengetahuan Allah. Yang pengetahuan Allah itu sangat jelas. Maka bagi seorang muslim haruslah mengakui, beriman pada ilmu Allah ini dan senantiasa menuntut ilmu. Karena itulah wujud seseorang, perbuatan seseorang di dalam merealisasikan ayat-ayat Allah, dalam manifestasi imannya terhadap Al-Quran. Dan ayat ini juga menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah. Bagaimana Al-Quran itu yang terdiri dari 6.000-an ayat, ya. Allah alam, ada yang mengatakan 6.236, ya. Di mushaf kita ada yang 6.666, ya. Jadi ada dua, ya, itu Pak. Dua keterangan menunjukkan jumlah ayat-ayat Allah itu, ya. Yang mungkin kalau seusia kita sudah sangat kadang berat, ya, untuk menghafalkannya. Atau terkadang bagaimana untuk menghafalkannya butuh terus-menerus
Dan itu pun tidak akan setahun 2 tahun, tetapi terus lama-lamanya. Karena Al-Quran pada diri seorang hamba bisa saja tetap dalam genggamannya atau dalam hafalannya, bisa juga terus berkurang gitu ya, atau malah pudar gitu ya. Bahkan dia tidak tersentuh sama sekali dengan Al-Quran. Karena itu ada sebuah kisah seorang muslim yang dia bagus hafalannya, tapi karena terbawa cinta, akhirnya dia masuk Yahudi dan mati secara kafir. Waliyadzubillah. Bagus hafalannya ya. Bahkan dia 40 tahun adzan tidak pernah terlewat tuh. 40 tahun ya. Bayangkan 5 waktu adzan terus menerusnya. Enggak kelewat satu sama sekali gitu ya. Tapi karena cinta pada seorang wanita Yahudi, dia rela masuk agama Yahudi, kemudian mati dalam keadaan kafir. Malah hafalannya hilang semua hafalannya itu. Udah kecabut semuanya hafalannya. Kecuali surat Al-Hijr ya, itu. Kata beliau ingatnya gini, ma yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin tuh. Jadi di akhirat nanti orang kafir itu menginginkan seandainya aku itu Islam lagi gitu ya. Jadi ingatnya cuma itu aja ayatnya itu. Nah itulah bagaimana seseorang yang kurang keikhlasannya ya. Hanya karena wanita yang diinginkan, kemudian dia rela agamanya pindah gitu ya. Iya murtad. Jelas murtad itu. Hanya karena wanita ini. Makanya ini hati-hati nih ya, fitnah wanita. Apalagi itu yang belum berpengalaman harus hati-hati ya. Fitnah wanita itu sangat besar ya. Karena orang yang berilmu saja bisa mengalami ya. Ini orang yang berilmu ya, hafalannya luar biasa gitu ya. Dan adzan aja 40 tahun ya Pak, nggak kelewat 40 tahun dia bisa adzan terus gitunya. Tapi ternyata matinya dalam keadaan kafir. Karena apa? Karena wanita. Ya itu godaan. Saya dulu juga hampir kalau pokoknya itu sama Mbak Sumi, Makanya harus bersabar. ya, Mbak Sumi. Karena itulah ketika ilmu gitu ya Pak. Iya. Ilmu kalau tidak diisi dengan keimanan pasti gitu Pak. Terbawa-bawa. Hafalan kalau tidak diisi dengan keimanan, tidak diisi dengan keikhlasan, udah. Sehingga justru ayat yang dia hafal tadinya hilang semua, kecuali itu aja gitu. Mayatnya mayawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, itu aja gitu. Surat Al-Hijr aja.
Nah, karena itu di ayat 106 ini terkandung faedah agar kita melaksanakan semua isi Al-Quran ya, semampu kita ya, semampu kita mengamalkan Al-Quran ya. Tentu semampu kita juga menuntut ilmu ya, karena yang namanya bertakwa dijelaskan fattaqullaha mastata'tum ya. Bertakwa itu harus mastata'tum ya, semampu kita, tidak boleh dipaksa-paksakan ya. Dan kehidupan itu akhirat memang lebih baik, tapi jangan lupa dunia ya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Maka akhirat memang didahulukan, tapi dunia harus ada porsinya gitu. Menempatkan porsi akhirat lebih daripada dunia. Sambil ia mencari kehidupan dunia, dia utamakan akhirat gitu. Dan dia persembahkan dunianya untuk akhiratnya yang kekal nantinya. Maka ketika seorang muslim mengetahui bagaimana adab Al-Quran, dia tahu isi Al-Quran, maka berkewajiban mengamalkan. Kan ini berbicara tentang takdir ya. Maka tidak cukup dengan hanya berpangku tangan pada takdir ya, tapi harus terus ya beramal gitu. Sampai ada sahabat yang bertanya, apakah sudah cukup gitu ya kita berpangku tangan saja, tidak perlu beramal gitu ya. Kita bahkan sudah ditentukan surga dan nerakanya, bahagia dan sengsaranya. Maka kata Nabi, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, nanti seluruhnya akan dimudahkan menurut penciptaannya. Maka seseorang ada yang dimudahkan ke surga, ada yang dimudahkan ke neraka, tergantung apa yang ia upayakan di dunia. Tergantung seseorang itu menguatkan ilmu serta amaliyahnya. Karena itu ilmu dan amal harus terus beriringan. Nah, kita akan baca bagaimana tafsir yang berhubungan dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah mengatakan penafsiran ayat tersebut adalah sebagai berikut. Wahai Muhammad, tidakkah engkau mengetahui bahwa hanya aku, Allah, pemilik kerajaan dan kekuasaan atas langit dan bumi. Di dalamnya aku putuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendakku. Dan di sana aku mengeluarkan perintah dan larangan. Jadi ada keputusan, ada perintah dan larangan. Dan juga menasakh, mengganti serta merubah hukum-hukum yang aku berlakukan di tengah-tengah hambaku sesuai dengan kehendakku. Jadi tidak lepas bagaimana turunnya Al-Quran itu sesuai dengan kehendak Allah ya. Sehingga satu sama lain sifat Allah itu saling melengkapi ya. Ada ilmunya, ada kuasanya ya Pak. Kemudian banyak lagi ya Pak. Sifatnya apa lagi?
ada Ar-Rahman Ar-Rahim gitu kan, kalau lihat dari awal gitu ya. Kudus ya, Maha Suci, Salam, Maha menyelamatkan gitu, dan seterusnya. Jadi semua itu ada perannya masing-masing ya, sifat-sifat itu. Nah ini juga bagaimana turunnya Al-Quran, sesuai dengan kehendak Allah. Jika aku menghendaki di tengah-tengah hambaku, sesuai dengan kehendakku. Jika aku menghendaki. Lebih lanjut, Abu Ja'far mengatakan, ayat itu meski diarahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu keagungan Allah, namun sekaligus hal itu dimaksudkan untuk mendustakan orang-orang Yahudi. Itu ada sabab musababnya ya, ada asal muasalnya juga untuk menolak pernyataan orang Yahudi yang mengingkari nasakh, penghapusan hukum-hukum Taurat, dan menolak kenabian Isa dan Muhammad. Tuh, Yahudi itu menolak Isa dan Muhammad. Kalau Nasrani menolak Muhammad. Tuh. Islam semuanya ya, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun gitu. Tidak menolak ya, tidak memisahkan di antara mereka, satu pun tidak ada. Dan kami mengakui kami itu adalah muslim, itulah keislaman. Tidak menolak seorang nabi, tidak menolak nabi yang lain gitu ya. Beda kalau Yahudi, Isa dan Muhammad ditolak gitu. Nasrani, Muhammad aja ditolak gitu. Islam mengakui semuanya. Iya. Yang sudah ada namanya ya para rasul, bahkan bahwa dalam keimanan itu ya, dalam usulul iman ditunjukkan bahwa keimanan seorang muslim pada nabi dan rasulnya itu yang ada namanya itu lebih beriman lagi. Dan juga yang tidak disebutkan namanya juga pasti dia juga beriman. Karena nabi itu kan tidak terbatas dengan apa yang disebutkan di Al-Qur'an ya. Kalau di Al-Qur'an cuman 25 ya. Belum Khidir alaihissalam gitu kan. Bisa Khidir, bisa Khoidir ya sebutannya. Belum Syed gitu ya. Itu juga tidak diceritakan di Al-Quran ya. Belum nabi-nabi yang lain ya. Itu juga harus kita ketahui. Dan harus kita imani ya semuanya. Jumlah nabi itu ribuan ya. Ratus ribuan ya. Dikatakan dalam riwayat, walaupun ini diperselisihkan, 124.000 katanya. Itu riwayatnya emang diperselisihkan ya. Iya, semuanya mendakwahkan Islam ya. Para nabi itu semuanya kan Islam, tidak ada yang non-muslim gitu. Nah, terus juga Rasul ya. Rasul itu disebutkan dalam riwayat 313 ya. Allah alam. Itu tidak jadi pembatasan ya. Apakah 124.000 atau 313 ya, itu tidak jadi pembatasan. Yang pasti segitu jumlahnya gitulah. Sekitar itulah gitu. Perkiraan gitu. Kalau dari hadisnya itu memang diperselisihkan ya. Ada yang mengatakan itu juga maudhu ya, Allah alam. Nah, kenapa Yahudi menolak Isa dan Muhammad? Karena keduanya datang dengan membawa beberapa perubahan dari sisi Allah untuk merubah hukum-hukum Taurat. Jadi disangka Isa dan Muhammad itu merubah hukum Taurat.
maka Allah memberitahukan kepada mereka bahwa kerajaan dan kekuasaan atas langit dan bumi ini hanyalah miliknya. Semua makhluk ini berada di bawah kekuasaannya. Mereka harus tunduk dan patuh menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dia mempunyai hak, ya. Allah itu punya hak memerintah, punya hak melarang, menasakh dan menetapkan suatu ayat, dan membuat segala sesuatu menurut kehendaknya. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis yaitu Ibnu Katsir, ya, Muhammad bin Ismail, atau disebut Ibnu Katsir, ya, karena emang ilmunya luar biasa, ya, banyaknya. Katsir itu kan, kasirin itu kan banyak gitu, ya. Ini adalah sebagai lakob, ya, panggilan buat penulis, karena ilmu yang sangat dalam. Kan kalau tafsirnya yang asli itu Ibnu Jarir at-Tabari, itu asli, ya. Kemudian diringkas oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir juga di sini sudah dalam gitu, ya. Berapa halaman ini, ya? Saya cek 8 jilid ini, ya, di PDF-nya. Satu jilidnya juga udah ngebundel gini gitu, ya. Nggak tahu ini tamat kapan, ya. Mudah-mudahan bisa kesampaian, Pak. Yang bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, membahas tentang masalah nasakh ini semata-mata karena lihat bagaimana kekufuran Yahudi dan keingkarannya terhadap adanya nasakh tersebut. Menurut akal sehat, tidak ada suatu hal pun yang melarang adanya nasakh dalam hukum-hukum Allah, karena dia dapat memutuskan segala sesuatu, tuh, sesuai dengan kehendaknya. Ayat yang di Taurat gitu, ya, diganti di Al-Quran gitu kan. Tadinya hukum zina itu kan terhadap orang tua. Nah sekarang juga termasuk, ya, orang sudah menikah, sebelum menikah juga itu termasuk hukum zina juga ada. Itulah bagaimana na'ti bi khairim minha au misliha. Jadi semakin ringan sebenarnya Al-Quran itu, ya. Karena ada kemudahan, ya, di dalam membacanya dan juga menghafalkannya. Tinggal kita terbiasa untuk di situ, ya. Karena itu kalau misalnya orang belum terbiasa dalam menghafal, dalam membaca, itu kadang agak berat gitu, ya. Itu mungkin terasa, mungkin dulu mungkin, ya, Pak Sugeng juga dulu, ya, menghafal kan berat gitu, ya. Ketika di waktu muda, ya, di sini mungkin, ya. Tapi sana kemari kan alhamdulillah Al-Baqarah sudah semakin terkuasai gitu, ya. Ya sekarang tinggal syukuri saja. Bagaimana rajinnya Pak Sugeng ke masjid itu adalah sebuah amal yang berharga gitu, Pak. Nggak ada bandingannya sama yang lainnya gitu. Kalau lihat koim yang lain gitu kan udah agak malas gitu, ya, udah sakit-sakitan, kadang nafsu dunianya masih terbawa-bawa gitu kan. Nah ini masih istiqomah gitu. Mudah-mudahan terus jadi amal soleh gitu kan. Ya saya doakan di sini kan para jamaah supaya panjang umur gitu. Nah itulah bagaimana hikmahnya banyak kita petik, ya. Nanti kita akan jelaskan nih ayat 106, 107, ya, secara berurut, ya.
bagaimana satu sama lain saling melengkapi ya. Insyaallah besok kita bahas tentang akhlak. Wal afu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.